wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayu Anggraini, mahasiswi semester 3 dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Industri. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai implementasi industri makanan rumahan yang ada di Dukuh Krajan, Desa Blingoh, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara dalam kajian Sosiologi Industri. Sosiologi industri merupakan salah satu cabang ilmu dari sosiologi yang dalam kajiannya mempelajari mengenai ilmu pengetahuan sosial yang diterapkan untuk memecahkan atau berguna dalam mengenal berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat industri. Di mana untuk sasaran penelitian dari sosiologi industri ini adalah mulai dari tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat maupun tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat industri. Dewasa ini kita mengenal berbagai jenis atau bentuk dari industri. Salah satu jenis industri atau bentuk dari industri yang masih berkembang dan bisa dikatakan berkembang pesat hingga saat ini adalah home industry atau industri rumahan. Salah satu contoh home industry adalah home industri makanan rumahan yang ada di Dukuh Krajan, Desa. Home industry atau industri rumahan yang ada di Dukuh Krajan, Desa Blingoh ini bergerak dalam bidang makanan. Industri makanan rumahan ini terbilang bisa cukup beradaptasi ketika situasi pandemi sedang melanda di negara kita. Dalam penjualannya, home industry ini memanfaatkan handphone atau teknologi sebagai daya tarik utama dari para konsumen. Jadi mereka tidak menjual secara langsung melainkan dengan menggunakan aplikasi online seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Karena industri ini bisa bertahan dalam situasi pandemi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ini. Jadi untuk penelitian saya akan mengambil home industri makanan atau industri makanan milik Mbak Husna ini untuk penelitian saya. Untuk selanjutnya kita akan langsung mewawancarai pemilik dari home industry ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayu Anggraini. Di sini saya bersama dengan Mbak Husna Amalia selaku pemilik dari industri makanan rumahan yang ada di Dukuh Krajan, Desa Blingoh, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara. Selamat pagi Mbak Husna, gimana kabarnya? Halo Mbak Ayu. Ya, Baik, Mbak Ayu gimana? alhamdulillah sehat. Mungkin Mbak Husna sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Husna Amalia. Saya selaku founder sekaligus owner dari Malia Catering dan Snack, dan beralamatkan di Dukuh Krajan, RT 3 RW 1, Desa Blingoh, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara. Ya, jadi kita di sini langsung bersama dengan pemilik dari industri makan rumahan. Apa tadi Mbak namanya? Malia Snack Malia. dan Catering. Malia Snack dan Catering, bisa dicatat ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sosiologi Industri, di mana yaitu implementasi industri makanan rumahan yang ada di Dukuh Krajan, Desa Blingoh ini. Saya mengambil industri makanan milik Mbak Husna, yaitu Malia Catering, snack dan kue. Snack and Catering ya. Jadi untuk ditanya-tanya seputar perkembangan usahanya terutama di masa pandemi seperti saat ini. Industri makanan rumahan ini terletak di Dukuh Krajan, Desa Blingoh, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Industri makanan rumahan ini berdiri bermula dari sang pemilik yang dulunya berjualan toko kelontong di rumah, kemudian berinovasi membuat jajanan seperti nugget, siomay, pempek, dan kue-kue yang lain untuk dijadikan tambahan barang yang dijualnya. Dari situlah muncul keinginan dari sang pemilik untuk terus berinovasi terhadap makanan yang dia buat dan menambah kuantitas dalam hasilnya. Untuk yang pertama, dari Mbak Husna bisa menceritakan bagaimana sejarah berdirinya industri makanan rumahan Malia Snack and Catering ini, Mbak Husna. Oke, jadi kalau kita ngomongin masa lalu ya, masa lalunya tapi luar biasa sekali. Dulu awal kita mulai merintis Malia Catering, Snack dan Kue, itu saya mulai pada saat saya masih SMA. Jadi pada saat itu saya kelas 3 punya ide dari teman-teman sih yang punya ide itu buat
kebetulan kan saya pintar masak menurut teman-teman ya. Eh, Mbak Husna kamu bikin ini bikin itu kayak gitu, dikasih saran, kasih ide, nanti bawa sekolah, nanti tak beli. Nah dari situ kemudian merambah ke kelas-kelas yang lain, dan jadinya juga saya titipkan ke kantin. Waktu itu saya sering membuat semacam kayak pisang coklat kayak gitu, terus roti bakar kayak gitu, terus ada juga martabak telur dan lain-lain, semacam gorengan-gorengan gitu ya, jajanan catering gitu. Berawal dari situ kemudian saya bersama ibu saya kita konsisten untuk membuat sebuah brand, namanya itu Malia Catering, Snack dan Kue. Nah kita bergerak di bidang pembuatan roti, kemudian seperti bolu, seperti kue ulang tahun, kemudian snack jajan untuk arisan, dan berbagai model macam jajanan yang ada gitu Ya. Terus untuk selanjutnya bentuk dari usahanya itu seperti apa? Maksudnya hasilnya tadi kan ada catering, snack dan kue. Nah itu mungkin bisa disebutkan Mbak Husna. ya. Kalau kita bergerak di bidang catering itu tentunya bidang makanan ya. Kalau kue itu semacam kita bikin kue hantaran untuk pernikahan gitu, terus kue-kue lebaran, kue kering dan lain-lain juga, kemudian kue ulang tahun, kue pesta, aneka macam kue gitulah, macam-macam sesuai dengan permintaan dari konsumen. Kemudian kalau untuk snack kita biasa juga kita biasanya memproduksi produksi aneka makanan kering seperti basreng, kemudian snack kering seperti makaroni pedas, hal kayak gitu. Terus kita juga snack dalam bentuk snack box buat arisan kayak gitu loh, yang di kardus kayak gitu, juga untuk pernikahan, banyak pokoknya. Ya, jadi kalau dilihat dari sebelumnya mohon maaf ya Mbak, sebelum saya melakukan wawancara ini tentu saya sudah melakukan penelitian terlebih dahulu. Saya itu cek lah di Instagramnya Malia Snack and Kue yang punyanya Mbak Husna, sama mungkin lihat di Instastory. Itu gini, ini kan situasinya sedang pandemi seperti saat ini. Nah, saya mengamati itu sepertinya usaha industri makan rumahan ini tuh bergerak berkembang cukup pesat gitu Mbak, meskipun di tengah pandemi. Nah itu mungkin bagaimana cara Mbak Husna untuk tetap mengembangkan usaha di tengah-tengah pandemi. Oke, jadi tidak ada hal khusus ya sebenarnya, kita hanya berjalan sebagaimana alurnya saja. Tapi mungkin karena kita, kalau saya riset juga, saya bandingkan dengan produk yang lain, produsen yang lain itu saya membandingkan kalau punya saya itu lebih murah. Maksudnya bukan murahan tidak ya, tetapi kita harganya itu lebih menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Kalau kebanyakan catering teman-teman itu kategori ekonomi menengah ke atas. Nah kami mencoba untuk bisa mendapatkan situasi tersebut, untuk bagaimana sih catering ini itu tidak hanya untuk masyarakat yang punya uang, masyarakat yang menengah ke atas, tetapi juga dapat dijangkau oleh semua golongan ekonomi masyarakat kayak gitu. Mungkin karena itu ya kita masih bisa bertahan, karena konsumen kami di daerah sini rata-rata itu mereka kurang memiliki keahlian dalam membuat aneka macam makanan, sehingga itu loh ada yang murah sesuai dengan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, jadi orang-orang itu lebih memilih untuk pesan kayak gitu. Selain itu juga saya sering ikut sponsorship, mensponsori, ikut dari bagian sponsor untuk acara. Biasanya itu saya kalau sponsor itu kan tidak harus dengan uang ya, tetapi juga dalam bentuk lain. Nah saya biasanya itu memberikan sesuai dengan kesepakatan dengan panitia juga. Biasanya itu memberikan aneka snack, kemudian saya titip logo kayak gitu. Itu mungkin juga pengaruh di dalam pandemi ini. Salah satu inisiatif buat mengembangkan usaha juga ya Mbak, ikut sponsorship itu ya. Terus berlanjut dengan pertanyaan tadi, tentu kan dalam pengembangannya itu pasti ada suatu hambatan yang dialami, hambatan, tantangan. Mungkin bisa disebutkan Mbak Husna selama mengembangkan usaha ini, tantangan apa yang paling sering dihadapi? Mungkin 3 atau berapa gitu. Kalau hambatan kita sih, karena kita masih usaha mikro ya,
tentunya modal teman-teman ya, itu pasti ya. iya. Kita tantangannya adalah yang pertama itu modal. Karena apa? Karena kalau kita bergerak di usaha catering itu otomatis kita itu mengeluarkan banyak biaya untuk membeli bahan-bahan, kemudian kita juga membeli barang-barang untuk produksi, itu kan kategori mahal. Nah, Iya. itu masih ada hambatan dari kami. Kemarin juga sempat ini, kalau kita mau sharing terkait dengan modal ya, akan pernah ada itu bantuan untuk UMKM, tapi karena mungkin belum rezeki, Iya, jadi masih belum bisa untuk lebih mengembangkan alat-alat kami gitu sih. Terus ya mungkin hambatannya ya namanya juga kita di masyarakat itu kan pasti dibanding-bandingkan, Iya. gitu ya, itu sudah biasa teman-teman. Ya, terus mungkin ada hambatan lain kayak apa ya Mbak, misalnya harga pokok yang harga bahan-bahan itu. Biasanya itu ada beberapa masa bahan-bahan itu menjadi mahal. Contohnya ya ketika kita bikin kue kering, harga bahan tentunya ketika masuk ke bulan-bulan Idul Fitri Iya. itu akan naik. Jadi Iya. itu termasuk hambatan ya. Terus selain itu waktu Nataru ini teman-teman itu harga juga sudah mulai naik, sehingga kita berpikir keras bagaimana caranya kita tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi kualitas dengan harga yang naik. Itu jadi hambatan tentunya, kita jadi berpikir lebih keras seperti itu. Ya, mungkin karena ini di daerah desa, kalau warga desa itu biasanya kalau tetangganya punya ini, yang lain kan juga kepengen gitu kan. Mungkin ada hambatan apa ya, seperti persaing lah bagusnya. Iya. Itu bagaimana? Kalau di daerah sini terkait dengan persaingan itu tidak terlalu tidak terlalu banyak ya, karena memang mungkin potensi sumber daya manusia di desa itu masih sangat minim untuk Iya. orang-orang yang bisa mengelola sebuah makanan menjadi sesuatu yang lebih berharga kayak gitu. Jadi menurut saya pesaing itu tetap ada, cuma tidak terlalu mencolok bentuk persaingannya, tidak seperti persaingan di pasar. Iya. Jadi ya kita juga mikirnya gini ya, kalau rezeki ya datangnya ke kita. Ya, terus mungkin untuk solusi yang diterapkan Mbak Husna dengan Ibu ya, itu bagaimana dalam menghadapi tantangan ini? Ya kalau kami lebih ke lillahi ta'ala. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman yang lain punya usaha, yang penting kita usaha tetap seperti tadi ikut sponsor, terus kita rajin up di sosial media, terus kita juga memperbaiki kualitas kita tuh juga jangan sampai lupa dengan marketing atas itu kita lillahi ta'ala, kita berusaha, kita berdoa, kita meminta kepada tentunya Yang Maha Esa ya, untuk selalu diberikan rezeki kayak gitu, itu juga penting. Ya. Terus pertanyaan terakhir ya Mbak, mungkin untuk pengembangan usahanya ini, penjualannya lah, itu melalui media apa Mbak? Kalau dari kami sendiri itu terkait media penjualan itu media sosial. Kalau konsumen kita kebanyakan itu memang dari Facebook dan dari WhatsApp. Kalau dari Instagram itu hanya semacam untuk katalog saja sih sebenarnya. Iya. Karena kalau kita kalau konsumen kita itu kebanyakan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan platformnya kan Facebook. Iya. Beda lagi kalau remaja itu kan platformnya kan di Instagram. Jadi kebanyakan yang membutuhkan jasa tersebut itu kan orang tua. Iya. Kategori ibu-ibu muda kayak gitu itu biasanya lebih banyak dari Facebook dan dari WhatsApp. Kalau untuk remaja-remaja itu biasanya mereka hanya melihat bentuk-bentuk katalog contoh semacam itu saja. Untuk ordernya tetap kita melalui WhatsApp. Oh iya. Iya, atau door to door. Dari pintu ke pintu. Iya, bisa. Ya, mungkin itu saja Mbak untuk hari ini. Terima kasih atas pemaparan mengenai industri makanan rumahan milik Mbak Husna. Semoga industri makanan rumahannya semakin berkembang dengan pesat, meskipun di tengah situasi yang tidak memungkinkan seperti saat ini. Terima kasih atas waktunya Mbak Husna, saya ucapkan terima kasih. Dan sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.